Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendidik, para pembina, dan para guru eh, yang saya hormati, yang saya sayangi, dan yang saya muliakan, dan juga saya doakan semoga menjadi guru-guru yang terbaik. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan mungkin sedikit pencerahan ya buat para guru semuanya. Nah, jadi begini, bicara masalah mendidik, mengajar di hadapan anak-anak, siswa atau murid atau santri ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, bahwa mendidik itu bukan sekedar transfer ilmu, bukan sekedar transfer materi, tapi ketika Anda sedang mendidik, sedang membina, sedang mengajar di hadapan para santri, berarti Anda sesungguhnya sedang mentransfer pikiran Anda, mentransfer perasaan Anda, dan mentransfer perilaku Anda, dan mentransfer ucapan Anda. Jadi oleh karena itu, dengan pengertian ini, maka guru yang terbaik, guru yang mulia, seharusnya memiliki perasaan-perasaan yang mulia pula, pikiran-pikiran yang berkualitas, perilaku-perilaku yang bisa menjadi contoh dan teladan. Ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya adalah produk dari hati yang bening, dari pikiran yang cerdas. Nah, oleh karena itu, para guru harus memiliki perasaan-perasaan yang baik. Contoh biasanya merasakan kejujuran, terus merasakan rasa kasih sayang, mengayomi, melindungi, dan juga membangun rasa tanggung jawab, disiplin, rasa disiplin begitu. Nah, ini penting sekali. Kemudian punya pikiran-pikiran yang cerdas, pikiran-pikiran yang cerdas ya. Nah, yang keluar dari ide-ide dari hati yang mulia. Nah, sehingga ketika pikiran-pikiran cerdas itu keluar gitu ya, itu bisa dirasakan oleh para santri gitu. Sehingga merasa santri itu bahwa murid atau siswa itu merasa setiap berhadapan dengan guru, pembina atau pendidik itu tiap hari itu merasa menambah ilmunya gitu. Nah, jadi tidak akan merasakan bosan ya dengan santri-santri atau murid-murid atau siswa-siswa itu. Lebih-lebih perasaan-perasaan seperti rasa kasih sayang, melindungi, mengayomi, menghargai, dan merasa bahwa murid itu amanat gitu. Itu nanti akan terasa sampai kepada hati murid-muridnya. Hati murid-muridnya itu merasa damai, merasa tentang, merasa tenang. Nah, ini akan mengalir gitu ya. Jadi energi itu akan mengalir. Ketika ibu merasa bahagia, bapak guru merasa bahagia, merasa tenang, merasa damai ya, merasa jujur, amanat, mengayomi, melindungi, itu anak-anak itu akan merasakan kedamaian itu. Jadi ngalir begitu saja. Dan ini yang sangat diperlukan oleh para santri, para murid, para siswa. Begitu juga pikiran-pikiran yang cerdas akan mengalir begitu saja. Kemudian perilaku-perilaku yang tepat gitu ya, yang tepat ya, akhlakul karimah gitu ya. Nah, terus hingga ucapan-ucapan yang teratur begitu.
Ya, sekali lagi bukan hanya transfer materi. Tapi inilah setiap hari yang akan diterima oleh anak-anak murid, oleh anak-anak siswa dan para santri itu akan menerima 5 hal itu. Transfer materi, mentransfer pikiran, perasaan, dan juga mentransfer perilaku dan ucapan. Terus bagaimana kalau misalnya guru itu tidak memiliki ya perasaan-perasaan yang baik itu, tidak memiliki pikiran-pikiran yang teratur, yang berkualitas, kemudian tidak memiliki perilaku-perilaku yang karimah gitu, dan kemudian ucapan-ucapan yang didengar oleh mereka itu tidak baik. Walaupun itu diberi transfer materi yang berkualitas tinggi, tapi sesungguhnya karena anak itu lebih senang ya melihat perilaku, melihat gestur tubuh, melihat akhlak, melihat ucapan gitu ya, melihat perilaku itu lebih meresap daripada pelajaran. Ya, jadi karena itu kalau saya bandingkan dengan teori pelajaran itu, materi itu 12%, karakter itu nilainya itu sesungguhnya 88%. Bagaimana kalau guru itu dalam kondisi pikiran kacau, kemudian hatinya tidak tentram, galau gitu ya, sedih, kecewa, ya, lagi gelisah, apa yang akan dirasakan oleh para murid, para siswa, para santri ya? Wah, luar biasa. Jadi saya pikir itu wah, nggak tepat itu yang kayak begitu, nggak enak. Terus bagaimana kalau misalnya aliran-aliran dari mana, masukan dari mana ketika manusia menginginkan rasa damai, rasa tentram, rasa jujur, amanah, tanggung jawab, disiplin itu ya. Karena ini adalah yang memiliki sesungguhnya Allah sendiri. Rasa syukur yang memiliki juga Allah sendiri, ya, jujur ya Allah sendiri, ya, menyayangi ya Allah sendiri yang punya Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya. Oleh karena itu disarankan guru itu dekat sama Allah. Nah, jadi ruhnya itu biar dekat sama Allah. Kalau ruhnya dekat sama Allah ya, sebagaimana penciptaan awal. Jadi 120 hari ketika Allah menciptakan di perut ibunya, ya, perut ibu ini, si anak itu diciptakan oleh Allah, didesain oleh Allah di perut ibunya itu 120 hari. Nah, kemudian kenapa ketika penciptaan ruh itu tidak langsung diletakkan di fisik itu, yang di situ ada hati, ada otak, ada fisik, begitu yang sudah sempurna 120 hari. Tapi kenapa kok Allah ambil janji dulu kepada ruhnya ini yang telah diciptakan, yang telah ditiupkan gitu ya. Nah, setelah ditiupkan itu diminta perjanjiannya gitu ya. Jadi urusan kepada Allah. Nah, Allah yang Maha Suci, kemudian ciptaan ruhnya yang bersih, yang masih fitrah begitu ya. Nah, fitrah itu lancar begitu. Jadi kalimat alastu birabbikum qalu bala sayyidina. Allah bertanya, bukankah Rabbmu? Qalu bala sayyidina. Para ruh itu menjawab bahwa engkau adalah Rabb kami. Engkaulah yang menciptakan kami. Berarti kalau simpulkan kalimat antar Rabbi wa ana abduka. Bagaimana supaya memicu antara ruh ini, bagaimana hubungan kepada Allah mesra, maka harus dipicu dengan kedekatan makhluk kepada Allah, dengan wudunya, dengan sholatnya, dengan zikirnya, dengan doanya, dengan sholawatnya, dengan baca Qur'annya. Dengan asupan-asupan ini nanti ruhnya akan menjadi kuat, sehingga aliran-aliran kekuatan-kekuatan seperti yang Allah miliki, kejujuran, amanah, ya, jujur, mengayomi, melindungi, menyayangi, nanti akan dialirkan lewat ruhnya, kemudian ke hatinya, kemudian ke pikirannya. Nah, jadi hatinya bercahaya, otaknya bercahaya, nanti juga penampilan fisiknya bercahaya.
Itu. Jadi kalau guru seperti ini, pembina seperti ini sangat diharapkan sekali. Sehingga anak-anak itu subhanallah, jadi guru, pendidik, pembina itu menjadi role model bagi para santrinya. Sesungguhnya santri itu, murid itu, siswa itu tidak bermasalah. Justru sekarang ini yang bermasalah itu para gurunya. Bayangkan kalau mengajar mendidik itu hanya transfer materi, yang kemudian tanggal 5 gajian. Wah, luar biasa itu ya. Nah, ini yang harus dihindari gitu. Jadi para guru di samping itu juga tidak memiliki akhirat jadinya. Karena mengajar itu karena uang. Iya, karena uang. Jadi sesungguhnya ketika kita mengajar, pastilah namanya hak-hak itu akan diberikan kepada gurunya. Itu nggak usah dikhawatirkan, sedikit maupun banyak tidak usah dikhawatirkan. Karena justru yang paling dikhawatirkan ketika kita mendidik, kita mengajar itu tidak dapat pahala akhirat. Akhiratnya enggak. Bayangkan dia baca Quran, dia memberikan ilmu yang bermanfaat, gitu ya, mencerahkan seluruh tenaga, ya. Hanya dia mengharapkan gaji itu saja dunia itu. Rugi banget tuh. Rugi banget, ya. Nah, oleh karena itu saran saya nih ya pada para guru ya yang ada di sekolah alam yang di hadapan saya ini, maupun di pesantren itu ya, dan juga di bidang-bidang yang lain ya. Nah, di sekolah Minatul Madinah ini ya, mudah-mudahan bisa menyadari dalam hal ini gitu ya. Nah, ini penting sekali, penting sekali. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jadi ngajar itu bukan hanya transfer materi, tapi mengajar itu sedang mentransfer pikiran, perasaan, perilaku, dan ucapan. Guru menjadi role model, pendidik menjadi role model, ya, pembina menjadi role model bagi anak-anak. Jadi anak-anak santri, murid atau siswa itu mendapatkan karakter 88% dari perasaan, pikiran, juga ucapan, perilaku para gurunya. Sekali lagi, bukan hanya transfer materi. Nah, oleh karena itu sebelum mengajar seharusnya kuliah minimal 1 tahun atau 1 semester, atau kalau kurang 2 semester. Nah, untuk bagaimana para guru itu bisa mengelola hatinya, bisa mengelola pikirannya, bisa mengelola perilakunya, bisa membimbing kepada fisiknya, penampilannya gitu. Sehingga inilah guru-guru yang bisa diharapkan, sehingga pada satu saat dengan perjuangan seperti ini, insya Allah akan menjadi hasilnya, akan menjadi baik. Murid-murid atau siswa-siswa ini diharapkan menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena bumi yang luas ini diperuntukkan untuk hamba-hamba yang soleh. Itu dalam surat Al-Anbiya ayatnya 105. Nah, silahkan dibaca sendiri para guru ya. Nah, kurang lebih itu saja, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat ya. Nah, tolong diluruskan saja. Itu saja. Jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.